وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bakir mongko nuli isu-isu ana sapa sira isu-isu ana ilal jami'i maring masjid jamek ilal jami'i maring masjid jamek was'alan lumaku sira ilaiha maring Jum'ah ilaiha maring Jum'ah alal hayati ing atase alon-alon alal hayyinati ing atase alon-alon wasakinati lan anteng wasakinati lan anteng. Terus faqad qala mongko temen-temen dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhe manutawi sapane wong iku roha budalan sapa man budalan ilal Jum'ati maring Jumat fis saati ing dalem mangsa al ula kang kawitan fakaan nama qarraba mongko kaya-kaya kurban sapa man badanatan ing unta badanah siji
badanatan ing unta badanah siji. Waman lan utawi sapane wong iku roha budalan sapa man fis saati ing dalem mangsa asaniati kang kaping pindho fakaan nama mongko kaya-kaya fakaan nama koroba mongko kaya-kaya kurban kaya-kaya sak temene yen to kurban sapa man bakorotan ing sapi. Waman lan utawi sapane wong iku roha budalan sapa man fis saati ing dalem mangsa asali sati kang kaping pindho fakaan nama koroba mongko kaya-kaya sak temene yen to budalan sapa man kabesan ing wedhus kibas siji akrona kang ana sungune kang branggah sungune. Waman lan utawi sapane wong iku roha budalan sapa man fis saati ing dalem mangsa arabiati kang kaping 4 iku fakaan nama mongko fakaan nama koroba mongko kaya-kaya sak temene yen to kurban sapa man kurban dujajatan ing pitik jago. Wamanan utawi sapane wong iku roha budalan sapa man budalan fis saati ing dalem mangsa al khamisati kang kaping 5 fakaan nama mongko kaya-kaya koroba fakaan nama koroba mongko kaya-kaya setune yen to kurban sapa man baidotan ing endhog baidotan ing endhog. Fa idza kharaja mongko tatkalane wis metu sapa al imamu imam tuwat mongko dilempit apa asuhufu pira-pira mushaf wa rufi'at lan diangkat apa al aklamu pira-pira pulpen wajtama'at lan kumpul sapa al malaikatu malaikat kumpul indal mimbari ana ing dalem sandinge mimbar yasmauna hale amri ngrungokake sapa malaikat ngrungokake adzikra ing zikir wa yuqalu lan den ucapake apa inna sak temene menungso apa inna sak temene menungso fikur bihim iku fikur bihim ing dalem sandinge pareke nas indan darori ing dalem nalikane ningali ila wajillahi maring dzati Allah taala ala qadri bukurihim ing atase kira-kirane budal isu-isuane nas isu-isuan ilal jumati maring Jumat ilal jumati maring Jumat. Adab yang nomor 4 yaitu berangkat menuju ke masjid pagi-pagi. Pagi-pagi berangkat menuju ke masjid. Kapan itu waktunya? Wa yadkhulu waqtal bukuri bitulu il fajri wa huwa mandubun li ghairi imam wa khatib wa ma'durin. Berangkat pagi-pagi mulai dari terbitnya fajar itu disunahkan bagi selain imam dan khatib dan orang yang ada udzur. Kalau khatib maka disunahkan untuk mengakhirkan sampai waktu khutbah. Begitu juga dengan imam. Nah, kalau orang yang udzur seperti orang yang beser maka dia disunahkan ketika sudah masuk waktunya, waktu Jumatan. Nah, sebab orang yang beser itu dalam bersucinya adalah bersuci secara khusus. Nah, pagi-pagi berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah di masjid sampai selesai sholat Jumat. Kalau dihitung, kalau di kita di Indonesia ini
berangkat ke masjidnya kalau pagi mulai fajar ya dimulai jam 4:30 atau jam 4 berangkat ke masjid, sudah bersih, sudah mandi, sudah pakaian putih di masjid digunakan untuk zikir sampai jam 12, sampai jam setengah 1. Berapa jam? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, sekitar 8 jaman berada di masjid. Itu kalau memang kita khususkan orang yang berangkat menuju ke masjid mulai dari pagi. Ketika berangkat menuju ke masjid, was'a ilaihi alal hayyinah ya, bikasril ha, alal hinah ya. Berangkatlah menuju masjid dengan berjalan pelan-pelan, wasakinah dan anteng, alon-alon dalam berjalan, jangan lari. Begitu juga ketika berjalan, jangan terlalu banyak omong-omongan, ngobrol beranjak menuju ke masjid. Jangan nolah-noleh, tidak boleh nolah-noleh, fokus untuk pergi ke masjid, fokus untuk beribadah, menghidup-hidupkan hari Jumat dengan berbagai macam ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa waktu berangkatnya seseorang ke masjid itu dibagi menjadi 5 waktu. Kalau tadi dihitung itu berapa jam ya? Kalau tadi itu dihitung ada sekitar 8 jam. Kalau mulai dari terbitnya fajar sampai ke berangkat ke masjid atau imam naik di atas mimbar, yaitu 11:30, ya dihitung lagi jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 8 jam. Ya 1 jam setengahan. Mungkin jam 4 sampai jam 5:15, setengah 6 atau 5:30. Itu berarti waktu yang pertama. 5:30 sampai jam 7 itu waktu yang kedua. Terus kemudian jam 7 sampai jam 8:30 waktu yang ketiga. Jam 8:30 sampai jam 10 itu waktu yang keempat. Jam 10 sampai jam setengah 12 itu adalah waktu yang kelima. Berarti kalau berangkat jam setengah 12 menuju ke masjid, itu kira-kira seperti kita korban telur. Korban telur, tidak pernah korban unta. Nah, kalau di kita di Indonesia ya memang ada orang yang seperti ini, ada. Tapi kalau di Mekah atau di Madinah ya banyak yang berangkat mulai pagi sampai menjelang sampai selesai sholat Jumat. Itu waktu. Barang siapa berangkat di awal, maka seperti korban unta 1, unta badanah 1. Barang siapa berangkat di posisi atau waktu yang kedua, maka seperti dia berkorban sapi, baik sapi laki-laki maupun sapi perempuan. Nah, barang siapa berangkat di waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia seperti berkorban dengan korban kambing. Berkorban kambing. Waktu yang keempat seperti berkorban dujajah atau pitik atau ayam yang besar. Barang siapa berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan atau seperti dia berkorban dengan telur. Ya kira-kira kalau yang terakhir ini ya berangkat jam setengah 12, nanti sampai di masjid
Imam belum naik di atas mimbar. Tapi ketika imam sudah naik di atas mimbar, fa idza kharajal imamu li su'udil mimbari tuwiyat as-suhufu wa rufi'atil aqlamu. Ketika imam sudah naik di atas mimbar, maka buku catatan amal atau suhuf para malaikat yang mendampingi manusia itu, yang selalu bersama dengan manusia itu ditutup. Warfi'atil aqlamu, dan pena-pena yang dibuat untuk nulis itu diangkat. Fala taktubul malaikah ahadan min hadiril jum'ah. Maka orang yang sudah telat atau imam sudah naik di atas mimbar baru datang, malaikat tidak mencatatnya sebagai orang yang hadir di Jumatan. Itu insyaallah. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar. Setelah menutup mushaf-mushafnya dan mengangkat pena-penanya, malaikat berkumpul di dekat mimbar. Dekat mimbarnya mimbar Jumatan. Di dekat mimbar itu mereka semua para malaikat mendengarkan zikir yang ada di Jumatan, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam atau oleh khotib yang sedang berkhutbah. Itu malaikat saja mendengarkan khutbah. Nah, seharusnya kita ya juga sebagai orang yang wajib Jumatan, yang dikhitobi untuk melaksanakan Jumatan, kita dengarkan khutbah itu dengan seksama, dengan baik-baik, begitu serius dalam mendengarkan Jumatan. Jangan sampai kita terhitung orang-orang yang tidak mendapatkan pahala Jumatan karena kita tidak mendengarkan Jumatan atau khotib dalam berkhutbah. Jadi itu tadi sabdanya Nabi Muhammad SAW, orang yang berangkat menuju ke masjid. Lanjutnya wa yuqalu innan nasa fi qurbihim indan nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Manusia kadar bisa melihat atau bertemu dengan Allah di akhirat nanti adalah tergantung seberapa pagi dia menuju sholat Jumat. Ini Masya Allah. Jadi kalau manusia yang paling pagi berangkatnya menuju masjid, maka manusia itu akan paling lama bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun law ya'lamun nasu ma fihinna la raqadu al-ibila fi talabihinna. Seandainya manusia itu tahu pahala yang ada di dalam waktu tersebut, di dalam 3 hal ini, maka manusia akan berebut atau mempercepat kendaraannya untuk mencarinya. Yang pertama adalah azan. Yang kedua adalah shaf pertama di barisan sholat. Yang ketiga adalah berangkat pagi-pagi menuju Jumatan. Seandainya pahala 3 ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, maka tidak ada manusia yang
Tidak ada manusia yang pergi pada hari Jumat kecuali pagi-pagi ke masjid. Itu sudah disiapkan mulai hari Kamisnya. Wa qala Ahmad ibnu Hamdal afdaluhum al-wudu ilal Jum'ati. Afdaluhum, yang paling utama di antara ketiga itu adalah pergi pagi-pagi menuju ke masjid. Dalam hadis yang lain disebutkan idza kana yaumul jum'ati qa'adat al malaikatu ala abwabil masjid bi aidihim suhufun min fiddatin wa aqlamun min dahabin yaktubuna al awal fal awal ala maratibihim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya setiap hari Jumat para malaikat itu duduk di pintu masjid. Di tangan mereka ada suhuf. Suhufnya terbuat dari perak min fiddatin. Wa aqlamun min dahabin. Penanya terbuat dari emas. Para malaikat itu mencatat manusia-manusia yang sudah masuk ke masjid, siapa yang pertama sampai yang terakhir, siapa yang pertama sampai yang terakhir. Itu dicatat semuanya oleh malaikat. Jadi urutan kelompok yang pertama, siapa dapat kelompok yang kedua, siapa dapat golongan yang ketiga, siapa yang dapat golongan yang keempat, siapa yang dapat golongan yang kelima, siapa yang dapat. Itu dicatat semua oleh malaikat dan tidak terlewatkan satu pun orang yang berangkat menuju ke masjid. Nah, itu. Tsumma idza dakhalat mongko nalikane wis mlebu sapa wong, tsumma idza dakhalta ya. Tsumma idza dakhalta mongko tatkalane wis mlebu sapa sira al jami'a ing masjid jami'. Fatlub mongko nuli nyupriya sapa sira as-safa ing saf al awwala kang kawitan. Maka ketika kamu sudah sampai di masjid, cari saf yang terdepan. Ya. Karena apa? Karena keutamaan dari saf yang pertama ini sangatlah banyak. Dari tadi yang disebutkan, yaitu seandainya manusia itu tahu pahala yang ada di tiga perkara, maka dia pasti akan berebut untuk mendapatkannya. Satu adzan, nomor dua shaf pertama dalam sholat, yang nomor tiga adalah pergi pagi-pagi untuk menjalankan sholat Jum'ah. Nah, ketika kita pergi pagi-pagi, kita mendapatkan dua, yaitu pahala pergi pagi-pagi ke masjid. Terus kemudian kita cari shaf yang pertama. Apabila kita tidak mendapatkan, ya sudah, kita berada di situ, tapi diusahakan shaf yang pertama kita dapatkan. Jadi kita mendapatkan dua hal. Dah. Faida jetama mongko tatkalane dadi kumpul sapa anasu menungso. Fala tatakhatta mongko aja ngelangkai sapa sira. Fala tatakhatta mongko aja ngelangkai sapa sira. Anasa ing menungso. Waja aja nglangkai sapa sira riqabahum ya. Mongko aja nglangkai sapa sira riqabahum ing pira-pira gulune nas. Ketika kamu berangkat terakhir atau berangkat keri atau berangkat dulu tapi sudah ndak menemukan shaf depan, maka jangan berdesak untuk masuk ke depan. Jangan ngelangkai gulune menungso. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yang dimaksud dengan tatakhatta
Riqabahum itu adalah bitahati ayyar fa'arijlahu haitsu yuhadi fi takhtiyatihi fi takhattu bihi a'la mangkibal jalis. Jangan sampai dalam berjalan itu kakinya sampai berada di kaki itu delamaan kakinya itu meloncat sampai di pundak. Sampai di pundak. Kalau berdasarkan permisi seandainya masih ada jarak atau jalan tidak sampai melangkah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah sampai tatahatta riqabahum, yaitu ngelangkai gulune menungso. Ngelangkai gulune menungso. Perbuatan yang seperti itu adalah makruh, yaitu makruh, dan makruhnya itu karohatan syadidatan. Karena apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatahatta riqaban nasi faqala lahu ijlis faqad adita faqad adita wa anaita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang berjalan sampai melewati atau ngelangkai riqaban nas, gulune menungso. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur, duduklah, duduk. Kamu telah menyakiti orang lain. Kamu telah menyakiti manusia, menyakiti orang lain dengan cara melangkahi. Kalau kamu datang terakhir, ya sudah, disitulah kamu bertempat, duduklah. Larangan ini tidak sampai kepada makruh. Karena apa? Karena larangan yang ada di sini tidak sampai li annal idza huna li gharadin, karena ngelarani yang ada di sini itu karena ada tujuan yang akan diraih dalam masalah ibadah. Bukan menyakiti secara fisik, tidak, tapi menyakiti dalam hal yang lain, tidak secara fisik. Kalau sampai menyakiti secara fisik, berdesakan, mendesak terus akhirnya orang yang didesak itu sakit, terluka atau yang lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar melangkahi, itu menyakiti, tapi tidak sampai menyakiti terhadap fisik, dan tujuannya adalah baik untuk mendapatkan keutamaan di shaf awal. Nah, karohah di sini, maka dihukumi karohah. Apa? Larangan yang disampaikan, yang ditegurkan Nabi Muhammad kepada seorang laki-laki tersebut, menurut sebagian imam seperti Imam Al-Bujairami, kama afadahu Al-Bujairami, hadan nahyu alal karohah, hadal yahu alal karohah, lam yuhmal hadan nahyu alal khurmah, tapi alal karohah. Setelah sampai di masjid dan mendapatkan shaf yang pertama, wala tamurru lan ojo liwat sapa sira, wala tamurulan aja liwat sapa sira bainaitihim ing dalem ngarepe menungso, wahum hale utawi nas iku yusalluna padha salat sapa nas. Jangan sampai kita ketika berjalan mencari shaf yang utama, yang terdepan, jangan sampai kita berjalan melewati depannya orang yang sholat. Wajlis biqurbi haitin, dan duduklah wajlis lan lungguh sapa sira biqurbi haitin, biqurbi haitin kelawan ing dalem parke tembok.
au ustuwanatin utawa saka hatta la yamurru singgo ora liwat sapa nasbaina yadaika ing dalem ngarep sira Kalau bisa ya kita cari tempat yang di depan kita itu ada pembatasnya. Kalau bisa ya kita cari di depan kita itu ada pembatasnya, sehingga manusia yang lain tidak melewati dari batas itu. Mungkin bisa tembok atau sokone masjid, tiangnya masjid, atau yang lainnya. Atau kita buat pembatas sendiri dengan membawa sejedah, atau kita batasi dengan batasan. Kita batasi bahwasanya kita sedang sholat dengan menggunakan apalah. Kalau pakai sejedah dengan menggunakan sajadah, kalau menggunakan kita taruh di depan kita. Maka yang tidak boleh dilewati adalah di antara batas itu dengan orang yang sholat. Di luar itu sudah boleh untuk dilewati. Itu. Jadi kita sudah antisipasi seandainya kita mau sholat di masjid, di tempat-tempat yang umum atau yang luas, yang sekiranya di situ tidak ada temboknya atau tidak ada cagaknya, tidak ada tiangnya, ya, maka kita cari pembatas supaya orang yang lewat di depan kita itu bisa terbebas dari dosa, tidak terkena dosa dari kita, karena kita sudah batasi jarak yang kita gunakan adalah sejarak yang kita batasi itu. Itu kalau kita sholat di tempat umum atau di masjid yang luas. Kita antisipasi agar orang lain tidak berjalan di depan orang yang sholat. Selanjutnya, wala taqudu lan ojo lan ora lungguh sapa sira hatta tusolli sehingga salat sapa sira tahiyata ing salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Nah, setelah kita menuju ke masjid dan sampai di masjid, jangan lupa salat sunah tahiyatul masjid. Wal ahsan utawi kang luwih bagus takra'u maca sapa sira wal ahsan utawi kang luwih bagus iku antusolia ing yen to salat sapa sira arba rakaat ning 4 rakaat. Yang paling baik dalam salat itu kamu salat 4 rakaat. Antusolli arba rakaatin bitaslimatin wahidatin. Bitaslimatin wahidatin. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam. Mengapa? Karena li'annat tahiyat la takunu illa bitaslimatin wahidatin walau mi'ata rakaatin kama qala al-Fashi. Jadi salat sunat tahiyatul masjid itu 1 salaman. Berapapun jumlah rakaat yang kita kerjakan. Jadi salat sunat 4 rakaat dengan 1 salam. Takra'u kang maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Takra'u kang maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat ba'dal Fatihati ing dalam sause Al-Fatihah. Ba'dal Fatihati ing dalam sause Al-Fatihah. Maca Al-Ikhlaso ing surat Ikhlas oleh maca khamsina kelawan 50 marotan ambalane maca surat Ikhlas sebanyak 50
sebanyak 50. Kalau 4 rakaat berarti ya dikalikan 4. Dikalikan 4 berarti dalam 4 rakaat itu kita membaca surat Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali dalam 4 rakaat. Nah, dalam rakaat 4. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis anaman setune utawi wong ngene wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis anaman utawi hadis anaman sak temene wong faala kang ngagawi sapa man dalika ing mengkono-mengkono qiraatul ikhlas di dalam salat membaca surat Ikhlas sebanyak 200 tadi. Lam yamut mongko ora mati sapa man hatta yara sehingga ningali sapa man mak atahu ing pelungguane man minal jannati saking swarga au yura utawa den weruhake au yura utawa den tingalake lahu maring man au yura utawa den weruhake apa makat lahu maring man. Barang siapa melakukan itu semua maka dia akan diperlihatkan oleh Allah kedudukannya nanti di surga atau di akhirat. Wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira at-tahiyata ing salat sunat tahiyatul masjid wa ing kana lan senajan ana sapa al imam iku yaktubu lagi khutbah sapa imam. Saking pentingnya salat sunat tahiyatul masjid ini, ketika imam khutbah kita datang terlambat, ada orang datang terlambat, jangan sampai salat sunah tahiyatul masjid ini ditinggalkan. Tapi ya tidak panjang seperti yang tadi, yaitu sholat 4 rakaat dengan sholat 4 rakaat dengan baca 50 surat Ikhlas. Tidak. Tapi ketika imam sudah berada di mimbar, ya kita jangan memperpanjang bacaan di dalam melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kita perpendek, kita percepat. Mungkin bacaannya Al-Fatihah dipercepat. Terus kalau baca surat ya baca kulhu 1 saja. Setelah itu selesai 2 rakaat saja. Diringkas menjadi 2 rakaat saja. Fa inna ziyadah fa inna la yazid khina idin ala rakaatain. Ketika kita sudah dalam posisi seperti itu, imam sudah berada di atas mimbar, jangan ditambah lebih dari 2 rakaat. Fa inna dzalika la yajuzu kama la tuhbahu li ahadin minal hadirin sholata ghairi tahiyatin ba'da julusi khatibin. Karena apa? Karena ini tidak diperbolehkan melaksanakan sholat selain tahiyatul masjid bagi orang yang datang terlambat setelah imam duduk di atas mimbar. Nah, seandainya walau dakhala al masjid fi akhiril khutbah fa in ghalafa ala dhannihi annahu in shalla rak'ataini khafifataini fatatu takbiratul ihram ma'al imam lan tundab lahu at-tahiyat bal taqifu hatta tuqama as-shalah wala yaqudu li alla yakuna jalisan fil masjid qabla tahiyah. Seandainya ada orang datang di masjid, kemudian datangnya itu di akhir khutbah, mungkin khutbah kedua akhir, dia kira-kira kalau saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, walaupun sholatnya itu cepat,
maka waktunya ndak nututi. Kalau sudah punya dzon seperti itu, maka jangan sholat sunat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid tetaplah berdiri sampai iqomah dikumandangkan, kemudian ikut sholat bersama dengan imam. Jangan duduk. Mengapa kok tidak boleh duduk? Karena ketika masuk masjid, yang pertama kali kita lakukan adalah ibadah. Ibadah yang paling utama ketika masuk masjid adalah sholat sunat. Ketika pertama kali masuk masjid adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi ketika sudah masuk di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, baru duduk. Nah, ketika duduk ya sudah, kita amalkan amalan-amalan, wirid-wirid, zikir-zikir maupun yang lainnya sampai sholat selesai, sampai Jumatan dilaksanakan. Ketika Jumatan dilaksanakan, khutbah disampaikan, dengarkan khutbah, wirid-wirid yang lain, zikir-zikir yang lain ditinggalkan. Yang terbaik pada waktu khutbah disampaikan adalah mendengarkan khutbah dengan seksama. Wa yundabu wallahu a'lam bissawab. Rabbi wa yustahabu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.